Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada masa pandemi ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang 5M. Yang pertama, kita harus memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, harus menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Anak-anak, materi kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 6. Pada materi pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Kita akan mempelajari makna hari akhir, nama-nama hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Kompetensi dasar, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak, materi kali ini kita akan membahas tentang arti hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anak, pernahkah kalian melihat musibah yang menimpa seseorang? Misalnya kematian, kemudian banjir yang menelan banyak korban, kemudian gempa bumi yang meluluh lantakan dan menghancurkan semua bangunan-bangunan dan menelan banyak korban jiwa. Kemudian juga gunung meletus yang sangat dahsyat dan menghancurkan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Kejadian-kejadian itu termasuk ke dalam kiamat kecil atau kiamat sugro. Anak-anak, apakah ada kiamat besar? Seperti apakah kiamat besar itu? Anak-anak, kiamat besar adalah atau kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam beserta isinya. Jadi, kiamat besar itu atau kiamat kubro itu akan terjadi. Anak-anak, pada hari kiamat nanti tidak akan diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya kapan peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Namun, kita semua harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Anak-anak, peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat yang pertama, ayat yang pertama adalah artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun ya orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Demikian surat Al-Qari'ah tadi beserta artinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nama-nama hari kiamat. Anak-anak, hari kiamat juga ada nama-namanya. Jadi setelah kita meninggal nanti akan ada hari-hari yang akan dihadapkan kepada kita semua. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyri atau hari perkumpulan. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang keempat Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan. Yang kelima Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Itulah nama-nama hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Anak-anak, jadi setelah kita semua mati atau kita semua meninggal dunia di alam kubur nanti, kita semua akan dibangkitkan lagi, yaitu untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Apa itu padang mahsyar? Yaitu lapangan yang sangat luas. Di sana kita semua akan dikumpulkan. Ya. Atau artinya juga Yaumul Mahsyar atau hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut padang mahsyar. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dihadapkan dengan hari di mana hari itu kita akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu atau hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Setelah kita dihadapkan dengan Yaumul Hisab, kita juga akan dihadapkan lagi dengan hari yaitu Yaumul Mizan atau hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Setelah kita dihadapkan dengan Yaumul Mizan, kita juga akan dihadapkan lagi dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan selama ia hidup di dunia. Jadi siapa saja orang yang amal perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka balasannya adalah neraka. Barang siapa yang perbuatan atau amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka ia dibalasnya dengan masuk ke surga. Anak-anak, setelah kita membahas tentang hari pembalasan, kita dilanjutkan dengan ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat atau ciri-ciri kiamat kubro. Yang pertama, banyaknya umat muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan. Yang keempat, kejahatan semakin merajalela. Yang kelima, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Kemudian yang keenam, peperangan dan kerusuhan di mana-mana. Yang ketujuh, minum-minuman keras dan narkoba beredar di mana-mana. Yang kedelapan, banyak yang mengaku menjadi nabi. Yang kesembilan, munculnya kabut atau dukan. Yang kesepuluh, munculnya Imam Mahdi.
Yang ke-11, munculnya Dajjal. Yang ke-12, munculnya Dabah atau binatang yang dapat berbicara di akhir zaman. Yang ke-13, terbitnya matahari dari barat. Ke-14, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ke-15, munculnya Nabi Isa alaihi salam. Ke-16, adanya 3 gerhana, yaitu gerhana yang terjadi di timur, gerhana yang terjadi di barat, dan gerhana yang terjadi di Jazirah Arab. Itulah ciri-ciri kiamat kubro. Anak-anak, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri kiamat, maka kita akan mengambil hikmah dari beriman kepada hari kiamat, hikmah dari mempercayai bahwa hari kiamat itu akan datang. Hikmahnya yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, hikmahnya kita akan bersikap jujur. Kemudian kita akan berdisiplin. Kita akan hidup bertanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Hikmah selanjutnya yang kelima, yaitu kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Itulah hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, anak-anak coba kerjakan soal ini dari nomor 1 hingga nomor 5. Jawabannya ditulis nanti di buku tulis kalian, kemudian difoto dan kirim ke grup kita. Demikian pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.